agar kegelapan dunia ini dapat kami lihat dalam terang firman Tuhan, sehingga kami menyadari bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir, di mana gereja Tuhan sedang dipersiapkan dirinya untuk tetap setia kepada Tuhan sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah Tuhan atas kami, karena kami semua yang hadir sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Minggu ini adalah minggu terakhir di tahun 2020, dan kita akan masuk di tahun 2021. Kita akan mengadakan ibadah tahun baru tanggal 1. Tidak ada ibadah malam tahun baru, tetapi ada ibadah tahun baru jam 11 seperti biasa pada tanggal 1, dan disertai dengan perjamuan kudus. Kita masuk dalam Wahyu 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Tema kita pada siang hari ini adalah bertekun sampai akhir. Kita mau bertekun sampai akhir? Amin. Dalam setiap pergumulan, persoalan hidup, masalah hidup yang kita hadapi, situasi dan lingkungan yang makin mencekam, yang tidak menentu, di akhir zaman ini kita mau bertekun sampai akhir. Amin. Oleh sebab itu, saya mau katakan bahwa hari-hari ini firman Tuhan yang disampaikan, wahyu ini yang dibukakan, gereja Tuhan sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Gereja Tuhan harus memahami hal-hal apa yang harus dipersiapkan oleh umat Tuhan, sebab tantangan, pergumulan, masalah akan terus meningkat. Pekerjaan iblis akan semakin meningkat, penganiayaan dan kesulitan hidup makin meningkat. Oleh sebab itu gereja Tuhan di akhir tahun 2020 ini menyatakan kita harus bertekun sampai pada akhir hidup kita, atau sampai pada akhir kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita buka firman Tuhan Wahyu 14 ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Satu ayat dulu. Satu ayat ini panjang sekali penjelasannya. Wahyu 14 ayat 6, judul perikopnya pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Amin. Di sini perikopnya adalah pemberitahuan tentang penghakiman. Siapa malaikat itu? Apa itu Injil yang kekal? Saya mau menjelaskan ayat ini cukup panjang. Kita buka Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Beginilah firman Tuhan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Amin. Allah tidak pernah berhenti berbicara sepanjang zaman. Di dalam berbagai macam cara Allah selalu memperingatkan dan mengajak manusia untuk bertobat dan berbalik menyembah Dia. Nah, di akhir zaman pun kita melihat Allah masih membuka kesempatan kita untuk bertobat. Pertobatan hanya dimungkinkan melalui Injil kekal. Makanya dikatakan di Wahyu 14 ayat 6, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan
sampaikan adalah berita Injil kekal. Apa itu Injil kekal? Di masa akhir zaman ini Injil kekal dilihat sebagai peringatan datangnya penghakiman Allah dalam waktu dekat. Oleh sebab itu gereja Tuhan harus mempersiapkan diri. Hamba-hamba Tuhan akan diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang perkabaran Injil kekal, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pengertian malaikat dan Injil yang kekal. Tidak ada nubuatan yang lebih berkuasa daripada perkabaran 3 malaikat ini. Jadi di Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan ayat 12, 13 kita melihat bahwa ada 3 malaikat yang akan memperkabarkan Injil ini yang terdapat dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Malaikat-malaikat di sini mewakili perkabaran Injil yang harus disampaikan dengan penuh kuasa ke seluruh dunia. Oleh karena waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Jadi pertobatan seseorang hanya dapat dilakukan ketika seseorang menyampaikan kabar Injil kekal kepada setiap kita. Maka di akhir zaman ini kita melihat bahwa Injil Yesus Kristus Tuhan yang diberitakan adalah Injil kekal, yaitu tentang penghakiman, tentang penyembahan, tentang penciptaan Allah yang luar biasa dahsyat, bahwa Dia yang mengendalikan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Oleh sebab itu kita harus bertekun sampai pada kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, kalau kita terus membaca ayat 6 itu berbicara tentang Injil, ayat 7 nanti kita baca terus, ayat 7 menjelaskan tentang penghakiman serta penyembahan kepada pencipta. Ayat 8 menerangkan tentang jatuhnya Babylon yang memabukkan seluruh dunia dengan anggur hawa nafsunya. Sedangkan ayat 9 mengenai teriakan keras malaikat. Jadi di akhir-akhir masa kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan masih berteriak untuk membawa setiap manusia pada pertobatan, supaya tidak ada seorang pun yang binasa, semua mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Amin. Kata malaikat sebetulnya diterjemahkan dari bahasa Greka. Jadi malaikat di sini yang ayat 6 ini sebetulnya diterjemahkan dari bahasa Greka, yaitu angelos, yang berarti juru kabar. Murid Yesus menggunakan kata malaikat untuk Yohanes Pembaptis, padahal Yohanes Pembaptis ini bukan malaikat tetapi manusia. Kalau kita bandingkan dalam Matius 24 ayat 14 dengan Wahyu 14 ayat 6, kita buka Matius 24 ayat 14 dengan Wahyu 14 ayat 6 yang tadi kita baca. Matius 24 ayat 14. Beginilah firman Tuhan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Ini kedua ayat ini sama artinya, yaitu perkabaran Injil ke seluruh dunia. Jadi mungkin saat-saat COVID seperti ini kita sulit untuk pergi ke satu tempat ke tempat yang lain untuk beritakan Injil, tetapi teknologi kita sudah canggih. Lewat YouTube, lewat apapun kita bisa beritakan Injil hari-hari ini. Dan perkabaran Injil yang disampaikan adalah Injil kekal. Malaikat dalam Wahyu 14 ayat 6 ini adalah juru kabar Allah, yang di dalam Matius 24 ayat 14 yang barusan kita
kita baca digambarkan sebagai murid-murid Yesus yang mengabarkan berita Injil Kerajaan. Jadi dapat kita simpulkan malaikat di Wahyu 6 ayat 4, Wahyu 14 ayat 6 ini adalah juru kabar Tuhan. Siapa juru kabar Tuhan? Juru kabar Tuhan adalah manusia. Jadi di sini digambarkan ada manusia yang dipilih oleh Allah. Ada manusia yang ditetapkan oleh Allah untuk menyampaikan Injil kekal ini. Lalu apa yang diberitakan? Dari Injil kekal ini kita baca ayat 7, 8, dan 9. Ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Amin. Apa itu berita Injil kekal? Ini yang pertanyaan pertama adalah siapa malaikat itu? Apakah ini benar-benar malaikat yang terbang ke sana kemari di angkasa? Kita sudah jawab pertanyaan yang pertama bahwa malaikat digambarkan di sini, malaikat adalah juru kabar Tuhan atau manusia yang telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan kabar Injil kekal. Yang kedua pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan Injil kekal ini? Lalu apa yang diberitakan? Yang diberitakan di sini adalah penyembahan kepada Allah Pencipta. Jadi gereja Tuhan akan dibuat. Kuasa Roh Kudus akan membawa setiap jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan mengalami penyembahan yang luar biasa. Amin. Jadi kalau kita diberikan kesempatan untuk jadi WL, untuk jadi singer, ayo kita nyembah habis-habisan buat Tuhan. Amin. Jadi pemain musik, berdiri dan nyatakan penyembahan kepada Allah Pencipta itu dahsyat dan luar biasa, sehingga gereja-gereja akhir zaman dipenuhi dengan penyembahan yang dapat melepaskan dan membebaskan umat Tuhan. Bukan hanya sekedar menyembah asal-asalan, kita akan diperbaharui. Ini Injil kekal. Injil kekal akan diberitakan di mimbar-mimbar gereja, bahwa gereja-gereja Tuhan harus menyembah Allah Pencipta itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengan urapan dan kuasa. Amin. Jadi penyembahan gereja bukan seperti tadi. Mungkin ada yang sampai lompat-lompat, ada yang sampai teriak-teriak. Itu penyembahan yang akan terjadi di akhir zaman dalam gereja-gereja Tuhan. Amin. Kita dapat hadiah terbesar loh dari Tuhan, yaitu Yesus Kristus lahir ke dunia. Immanuel, Dia bersama dengan kita dalam lembah kekelangan, dalam sukacita, dalam segala kesulitan hidup. Dia Immanuel bersama dengan kita, hadiah terbesar buat kita orang percaya. Amin. Tangan dulu buat Tuhan. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan ini adalah orang-orang yang dahsyat, dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang dikatakan di Wahyu 12 kemarin adalah wanita yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang, di mana kasih Allah yang besar, kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memenuhi gereja Tuhan seperti itu. Amin. Saya tidak pernah capek
Tuhan mencari penyembah-penyembah yang penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ini Injil yang kekal. Kemudian kita akan melihat bahwa apa saja yang diberitakan oleh Injil kekal ini adalah penghakiman Allah. Gereja hari-hari ini takut untuk bicara tentang penghakiman Allah. Setiap orang yang berdosa pasti ada upah dosa. Amin. Dalam penghakiman Allah kita akan diadili oleh Allah secara adil. Makanya Injil kekal ini akan diberitakan di seluruh dunia. Dan gereja-gereja akan mengalami persiapan yang luar biasa. Sehingga ketika Yesus Kristus datang yang kedua kali, Dia menjemput mempelai yang sudah dipersiapkan saat ini. Sadar nggak gereja Tuhan hari-hari ini dipersiapkan oleh Tuhan? Amin. Jangan tertuju kepada COVID, jangan tertuju kepada wabah-wabah, kepada kesulitan ekonomi, kepada apapun yang ada di tengah dunia ini. Tujukan hati kita kepada Kristus Yesus, maju di dalam kebenaran Allah, belajar kebenaran Allah lebih dalam lagi untuk mengetahui bahwa saat ini Yesus Kristus belum akan datang. Tetapi Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya mempersiapkan gereja Tuhan untuk bisa diangkat oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, setiap firman yang dibagikan semuanya tidak boleh kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Injil kekal juga berbicara tentang binatang. Injil kekal juga bicara tentang binatang. Siapa binatang ini? Siapa? Antikristus. Tanda binatang. Jadi hari-hari ini kita bisa melihat ya orang-orang yang akan tertinggal, dia akan bersama dengan antikris. Oleh sebab itu setiap gereja Tuhan harus memahami siapa binatang ini, tanda-tanda yang akan dibawa oleh binatang ini atau antikris ini. Kemudian murka Allah akan terjadi bagi orang-orang yang tidak taat. Dan dilihat di sini ciri-ciri orang yang kudus. Ini Injil kekal. Ini berita tentang Injil kekal. Kita mau jadi kalau bisa. Nah, gereja Tuhan akan melahirkan 3 kriteria orang percaya. Yang pertama adalah orang percaya yang keluar atau memiliki karakter ruang Maha Kudus. Yang kedua adalah gereja Tuhan akan melahirkan ruang Maha Kudus Allah, dia langsung dilarikan. Yang disebut anak laki-laki itu adalah gereja yang dengan matahari, bulan dan bintang melahirkan ruang Maha Kudus, yaitu anak laki-laki yang dilarikan langsung ke tata Allah. Kemudian yang kedua adalah ruang kudus yang akan diungsikan ke padang gurun, yaitu padang belantara. Dan yang ketiga, gereja juga bisa menghasilkan orang-orang Kristen pelantaran. Nah, orang Kristen ini yang pelantaran akan tinggal bersama dengan antikris. Oleh sebab itu kita harus mempelajari supaya kita jangan tertinggal. Kalaupun kita tertinggal, kita sudah mengetahui hal apa yang harus kita lakukan. Setia sampai akhir, bertekun sampai akhir. Di tengah penderitaan seperti apapun, kita tetap mati bagi Kristus. Amin. Semangatnya nggak ada nih. 3 kali lipat kali umurnya saya yang berdiri di sini. Amin. Perlu ditekankan di sini, sangat penting
penting bagi kita untuk memberitakannya dengan suara yang nyaring. Di sini dikatakan bahwa malaikat itu ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah. Ayo gereja Tuhan, takut akan Tuhan. Dimanapun kita berada, orang lihat kita, orang tidak lihat kita, tetap hidup kita kudus di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Amin. Takut. Banyak korupsi di mana-mana, banyak orang berbohong dan berdusta di mana-mana karena takut nggak makan. Tapi kita gereja Tuhan yang sedang dipersiapkan Tuhan harus takut akan Tuhan. Amin. Karena Tuhan akan menyertai kita. Mazmur dan kemenyan akan dibawa oleh orang-orang untuk melengkapi pelayanan yang kita kerjakan. Sudah rubuh Babel, sudah rubuh Babel. Kekuatan iblis sudah dijatuhkan oleh Tuhan. Kekuatan dunia ini sudah dijatuhkan oleh Tuhan, yang menawarkan hawa nafsu cabulnya supaya kita berzina dengan dunia ini. Kita tidak lagi mencintai Tuhan 100%, tapi 50-50. Dunia juga, Tuhan juga. Tidak bisa. Di akhir zaman kita harus memilih 100% untuk Tuhan atau 100% untuk iblis. Karena di tengah dunia ini hanya dua hal yang kita bisa pilih. Ada lagunya anak sekolah minggu, jalan yang sempit sama jalan yang lebar. Ntar mau nyanyi kita. Aduh suaranya enggak. Ntar saya mau khotbah sampai sore nih. Soalnya kurang semangat. Ya. Kenapa berita Injil kekal ini harus diberitakan secara nyaring dengan teriakan keras? Kenapa harus seperti itu? Karena dunia ini telah penuh dengan penyesatan. Doktrin-doktrin, ajaran-ajaran palsu sudah banyak di mana-mana. Hanya orang yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang dapat diberikan kewahyuan untuk membuka setiap tabir Injil kebenaran. Injil sudah diputar-balikan oleh sutradaranya, yaitu setan iblis. Tapi kita hamba-hamba Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan, yang telah diurapi oleh Tuhan, Dia akan beritakan Injil bahwa penghakiman akan terjadi, bahwa dunia akan diruntuhkan. Oleh sebab itu kita harus mengasihi Tuhan 100%. Amin. Di sana kita cinta Tuhan 100%. Saya percaya kita nggak mungkin bisa langsung 100%. Betul? Tapi saat ini kita sedang berjalan dan menanjak. Maka Tuhan mau setiap kita memiliki pertumbuhan rohani yang semakin besar, semakin besar, semakin besar. Sehingga Yesus semakin besar di dalam kehidupan kita, kita semakin kecil. Amin. Pertanyaan yang kedua, apakah Injil yang kekal itu yang tadi yang diberitakan? Sekarang apa Injil yang kekal itu? Setiap kali domba atau korban yang disembelih, setiap kali darah tercurah di atas mezbah, itu adalah berita Injil yang kekal. Itu adalah yang menunjukkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu perlu diberitakan kepada setiap orang bahwa Yesus sudah mati. Bukan untuk orang-orang yang ada di gereja saja. Ini berita Injil kekal. Berita Injil kekal nyatakan kepada dunia bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, menjadi sembelihan bagi hidup semua manusia yang ada di dunia ini. Buddha, Islam, Kristen, Hindu, ateis, atau apa saja manusia yang ada di tengah dunia ini. Yesus datang untuk menyelamatkan. Dengan kita sedang berdosa, Yesus datang menyelamatkan kita.
Oleh sebab itu berita Injil kekal ini harus diberitakan. Amin. Jadi Injil kekal ini bukan untuk orang-orang yang dalam perjanjian baru, tetapi orang-orang yang dari dulu, sejak dulu kala, sejak Adam dan Hawa hingga akhir zaman, Injil ini untuk kita semua. Sebab semua orang yang tiba di surga nanti harus melalui Injil yang kekal, Yesus Kristus, yang diberitakan sejak Taman Eden, melalui korban-korban di mezbah, melalui murid-murid Yesus, sampai kepada mereka yang terus memberitakan Injil hingga akhir zaman. Jadi seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, perkabaran 3 malaikat sedang diberitakan saat ini, yaitu tentang penghakiman, tentang Allah sebagai pencipta langit dan bumi, sehingga kita nggak perlu takut apapun yang akan terjadi di tengah dunia ini. Kita nggak perlu takut, sebab Dia yang akan menyelesaikannya. Amin. Injil adalah disebut sebagai yang kekal. Artinya ini bukti bahwa Allah tidak berubah. Allah yang tidak berubah ini hanya memiliki satu Injil, dan satu Injil ini tidak berubah. Injil kekal ini memberikan jaminan kepada semua yang mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Sebab Injil kekal ini juga menyatakan kasih Allah yang tidak berubah. Oh, saya orang berdosa, nggak mungkinlah Tuhan mau datang sama saya. Orang seperti ini perlu diinjili. Orang seperti ini perlu diberitakan Injil kekal bahwa Yesus mati buat dosa-dosa. Amin. Ketika engkau berbalik dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka keselamatan akan terjadi atas kehidupannya. Oleh sebab itu setiap orang membutuhkan Injil. Amin. Setiap orang butuh untuk mendengar tentang Injil kekal. Sebab itu Tuhan memanggil kita semua, amin, untuk memberitakan Injil kekal. Efesus 1 ayat 4-5. Beginilah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak. Kita dipilih di dalam Dia. Jujur saya bahagia dipilih oleh Tuhan. Saya satu keluarga, bapak ibu saya punya anak 5, 2 perempuan, 3 laki-laki. Saya dipilih Tuhan untuk percaya Yesus. 4 orang lagi belum sampai hari ini. Kita dipilih untuk ada di tempat ini. Amin. Dipilih untuk melihat kuasa Tuhan, nyatakan kepada dunia. Sebelum dunia dijadikan, kita tuh udah dipilih oleh Tuhan. Amin. Saya dipilih dari sekian banyak saudara-saudara saya untuk menyatakan berita Injil. Dan saya nggak bisa sembarangan berbicara kalau kehidupan saya tidak diperbaharui oleh Tuhan menjadi satu kehidupan di mana Injil itu sudah menjadi daging dalam kehidupan saya. Amin. Hari-hari ini banyak orang, saya mau katakan banyak orang kecewa sama hamba-hamba Tuhan.
Jangan di mimbar ini hamba Tuhan bicara uang. Kenapa? Karena banyak sekali umat Tuhan yang mengalami trauma seperti itu. Saya menghadapi banyak konseling orang-orang yang dulunya pernah bantu gereja dan segala macam. Mereka sekarang mundur dan ketakutan sama hamba Tuhan. Gereja harus banyak dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Dengan orang-orang yang siap mati bagi Tuhan, yang siap melayani tanpa uang. Tuhan akan memberikan segala kelimpahannya, kecukupan buat kita sekalian. Sebab banyak trauma yang terjadi dalam gereja Tuhan. Amin. Kalau orang udah bicara uang di gereja, langsung satu persatu pada begitu. Banyak sekali orang-orang kaya yang dulunya memberikan begitu banyak berkat buat gereja, sekarang mundur. Bukan hanya mundur, gak mau ke gereja lagi, bicara sama hamba Tuhan juga gak mau. Bukankah kerusakan sudah dilakukan oleh iblis hari-hari ini? Dan kita yang harus peduli untuk mengubah kehidupan mereka. Amin. Kalau saya mau trauma, untuk setiap orang yang saya terima dan mendidik anak-anak itu, saya bisa berhenti hari ini. Tapi semakin banyak orang yang bisa saya didik, saya merasa bahwa hidup saya dipercayakan oleh Tuhan dengan sangat luar biasa, melebihi harta benda dan kekayaan dunia. Amin. Amin. Ayo beritakan dengan suara nyaring. Ceritakan kepada dunia bahwa Injil kekal, Yesus Kristus disembelih bagi dosa-dosa. Penghakiman Allah sudah dekat. Oleh sebab itu bertobat. Ayo kita bawa. Bukan hanya kita bicara, tapi kita harus memperlengkapi kehidupan kita dengan Injil kekal ini, supaya Injil itu hidup di dalam kehidupan. Terlebih dahulu baru kita siap untuk melaksanakan tugas dan panggilan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Kalau waktunya Tuhan belum, jangan bicara, karena mungkin Tuhan sedang mempersiapkan orang itu. Dipilih di dalam Dia sebelum dunia dijadikan. Berbicara tentang Injil yang kekal, bahkan sebelum penciptaan dunia ini, rencana Allah bagi kita untuk mendapatkan keselamatan sudah ada di dalam Dia. Jadi sejak kita diciptakan, Tuhan sudah punya rencana bahwa kita semua harus diselamatkan. Amin. Amin. Terpilih, ditentukan, kerelaan kehendak, dijadikan anak. Ayat ini menunjukkan keinginan Allah untuk kita memiliki hidup yang kekal di dalam Dia. Keinginan Allah untuk kita jadi anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan Allah. Apa yang Tuhan punya di bumi dan di surga dimiliki oleh kita, anak-anak Allah. Amin. Dahsyat luar biasa Injil ini kalau dibongkar. Masuk ayat 10 sampai 11. Ayat 10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Amin. Ayat 10 dan 11 menegaskan tentang murka Allah yang akan menimpa mereka yang memiliki tanda binatang ini. Oleh sebab itu kita ayo gereja Tuhan bertumbuh. Amin. Amin. Bukan
sekedar datang ibadah. Pelayanan saya juga masih harus disempurnakan oleh Tuhan. Lewat tantangan dalam pelayanan, rumah tangga dan sebagainya, saya sedang disempurnakan. Kita semua sedang disempurnakan sehingga layak untuk mencari mempelai Kristus. Jadi setiap orang yang memiliki tanda binatang akan memperoleh murka Allah. Siksaan Allah atas orang berdosa itu sifatnya kekal. Ayat 10 sampai 11 ini kekal. Di sini siksaan dilukiskan Yohanes dengan kiasan api, belerang dan asap api. Kekekalan siksaan itu dilukiskan oleh Yohanes dengan kiasan siang dan malam, artinya terus menerus. Jangan punya gambaran neraka yang model gini ya, orang yang banyak ngomongnya, nah, dipotong lidahnya, ntar nyambung lagi sama iblis, dipotong lagi, iblis udah dibuang, nggak bisa dia menjamah kita, walaupun kita dia sudah masuk di dia masuk di neraka bersama-sama dengan kita, dia nggak bisa buat apa-apa atas kita, nggak ada itu. Amin. Jadi siksaan yang dialami oleh orang-orang yang memiliki tanda binatang itu 666 yang saya udah khotbahkan yang lalu, akan memperoleh murka Allah siang dan malam secara terus menerus dan selama-lamanya. Ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Seberapa jauh kita bertekun dalam Tuhan? Di dunia ini tidak menjanjikan kebahagiaan yang pasti, tapi Allah menjanjikan kebahagiaan yang pasti dan kekal. Kolose 1 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jangan mudah digeser dari pengharapan kita akan Injil Kristus. Nggak ada manusia yang memberikan pengharapan yang luar biasa seperti Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat menggantikan Dia. Seberapa tekun kita dalam berdoa hari-hari ini? Seberapa tekun kita dalam membaca serta merenungkan firman Tuhan? Saya udah katakan dengan jujur sama suami saya bilang, kalau saya nggak jadi hamba Tuhan, saya mungkin nggak belajar sampai mati-matian seperti ini. Kalau saya cuma jemaat biasa, saya bersyukur dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan supaya saya belajar mati-matian tentang firman dan membagikan kepada setiap orang. Dan saya suka belajar. Sudahkah kita bertekun menjalankan ibadah kita? Sudahkah kita bertekun menjalankan tugas-tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Mengapa kita harus bertekun dalam ibadah? Sebab ada janji Tuhan yang disediakan
9. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Amin. Jangan mundurkan diri, amin. Dalam setiap siksaan hidup, pergumulan hidup, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Yang terakhir, Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Katakan amin. Amin. Di tengah-tengah penderitaan, Rasul Yohanes juga memberikan kekuatan buat jemaat. Allah memberikan penghiburan dan janji bahwa siksaan kekal itu tidak dialami oleh mereka yang mati martir demi mempertahankan kesetiaan iman kita kepada Kristus. Orang-orang seperti ini akan beristirahat dengan tenang. Karena itu Allah memberikan ucapan selamat dengan kalimat berbahagia. Berbahagia dapat diartikan sebagai diberkatilah kita. Mereka diberkati sebab mereka telah bekerja keras untuk setia dalam kondisi apapun dan belajar bertahan dalam iman kepada Kristus. Kita ikut Tuhan enggak gampang. Tantangan makin berat. Apalagi banyak orang jahat hari-hari ini. Apakah kita masih tetap bisa menjadi baik? Ada banyak pengkhianat di luar sana, bahkan di dalam rumah kita, bahkan di dalam pelayanan pekerjaan. Apakah kita tetap masih bisa setia? Kesakitan dan penderitaan dialami oleh kita dalam mengiring Tuhan. Tapi saya mau katakan, bertahan dalam iman kita kepada Kristus Yesus. Amin. Kematian mereka merupakan akhir dari penderitaan dunia ini dan awal dari kebahagiaan dunia, kebahagiaan di surga. Oleh sebab itu Tuhan katakan, berbahagialah, diberkatilah kita sekalian yang mati di dalam Tuhan. Ini biasanya khotbah orang meninggal, biasa pakai ayat ini. Tapi saya mau katakan, tantangan sebesar apapun, sesulit apapun, ayo kita bertahan. Amin. Amin. Doakan saya tetap jadi gembala sampai akhir hidup saya. Amin. Dan banyak orang dihasilkan, anak-anak muda yang militan, yang kuat, yang bertahan sampai pada kesudahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Memberi pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Menyerahkan ini di dalam setiap lubuk hati umat. Berikan kami kekuatan untuk melakukan kebenaran ini, Tuhan. Biar kami boleh bertekun sampai pada akhir hidup kami. Biar kami bisa bertahan dalam iman kami kepada Kristus Yesus. Setiap air mata kami mau tampung di keribat-Mu, Tuhan. Setiap penderitaan kami Kau lihat dan Kau angkat kami dan memberikan sukacita baru buat kami. Terima kasih Tuhan.
nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.